Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini saya akan presentasikan laporan hasil observasi saya ketika di SDIT Bina Insan Mulia. Saya Muhammad Ihsan Julian Firdaus, timnya 31502300182. Profil sekolah SDIT Bina Insan Mulia, NPSN-nya ada dan statusnya swasta, beralamat di Jalan Wates, Jogja, kilometer 2, Gunung Gempal, RT 23 RW 10, Giripeni Wates, Pulau Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode posnya 55651, emailnya sdit@gmail.com. Secara singkat, SDIT Bina Insan Mulia didirikan pada tahun 2025 yang oleh Yayasan Mansurin Menoreh Barokah dengan tujuan untuk mencetak generasi muslim yang beriman, berilmu, berkarakter luhur, serta sukses pendidikan dunia dan akhirat. Meskipun baru saja berdiri dan beroperasi, tapi pihak sekolah mempunyai semangat dan tekad yang kuat dalam mengelola sekolah ini agar tujuan yang dicanangkan bisa tercapai dengan maksimal. Visi dan misi. Visi: terbentuknya peserta didik berkarakter unggul, berprestasi, berbudaya, dan mampu bersaing di dunia global. Untuk misinya, membentuk generasi berakhlak karimah, alim, faqih, dan mandiri yang mampu menjalin kerukunan, kekompakan, serta kerjasama yang baik. Ya, karena pada saat ini di tahun 2025 ini, untuk Indonesia menuju Indonesia emas, maka diperlukanlah diri atau generasi yang mana bisa menerapkan akhlak karimah, alim, faqih, mandiri, dan mampu menjalin kerukunan serta kekompakan dan kerjasama yang baik. Yang kedua, mengembangkan pembiasaan karakter jujur, amanah, dan mujid-mujid, serta menanamkan nilai-nilai syukur, mengagungkan, mempersungguh, dan berdoa. Jadi karakter inilah yang mana nantinya bisa membawa Indonesia menuju generasi emas. Karena pada saat ini mungkin banyak orang-orang pintar di muka bumi. Di Indonesia ini banyak orang-orang pintar, akan tetapi kita di sini tuh kekurangan orang-orang yang bisa jujur, amanah, serta bisa mujid-mujid atau bisa dalam artiannya itu dia bisa hemat pangkal kaya, dan dia juga bisa menanamkan nilai syukur, mengagungkan, bersungguh, serta berdoa. Karena ya orang-orang jujur pada saat ini mungkin bisa dilihat lah, pejabat-pejabat pun banyak yang masih melaksanakan korupsi, karena ya itu tadi, mereka pintar tapi mereka belum bisa jujur. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan peserta didik untuk percaya kepada qadarullah, memiliki prinsip percaya yang benar, benar huruf janji. Terus selanjutnya, berprestasi di bidang akademik, berprestasi di bidang non-akademik, mampu menerapkan budaya peduli lingkungan dan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual, mampu memahami budaya Yogyakarta, terampil menggunakan bahasa Inggris, menguasai teknologi informasi. Karena sekarang eranya digital, ya, anak-anak mulai diajari untuk bisa mengelola teknologi informasi. Struktur organisasi: kepala sekolahnya Dr. Andes Haji Awaludin Abdullah Jawahir, Magister Pendidikan. Wakil kepala Suharmiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Guru kelas Dita R. Amijaza, Sarjana Pendidikan. Guru kelas Iswari Widya, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Guru PAI Harun, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Sarjana Pendidikan Islam. Karyawan Saiful Mahfud. Metode pembelajaran: dikarenakan sekolah ini baru beroperasi dan baru ada satu kelas, yaitu kelas 1 dengan jumlah murid 7 anak, maka metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran konvensional seperti yang pertama, yaitu metode ceramah. Guru menyampaikan materi pelajaran secara lisan kepada siswa secara langsung, diceramahkan, dan nanti siswa itu bisa memperhatikan dengan jelas. Yang kedua, role playing, di mana siswa memerankan suatu tokoh atau situasi tertentu sesuai dengan materi pembelajaran untuk memahami situasi, suatu konsep, nilai, dan keterampilan tertentu. Misal nih, si anak nanti dikondisikan sebagai orang tua, nanti ada anak yang lainnya dikondisikan sebagai anak laki-laki atau anak perempuan, dikondisikan sebagai anaknya orang tua tersebut.
Nanti si anak ini gimana caranya menerampilkan atau menerapkan apa namanya, sopan santun terhadap kedua orang tua atau terhadap orang tua. Nanti si anak mempraktekkan, oh ternyata bagi orang tua itu harus seperti ini. Oh ternyata nanti ketika kita menjumpai orang tua kita harus seperti ini. Yang kedua, metode belajar diskusi, di mana sekelompok siswa bertukar pikiran, pendapat, dan pengalaman untuk membahas suatu masalah tertentu dengan bimbingan guru. Jadi ya benar, karena diskusi ini merupakan hal yang penting agar anak ini bisa bertukar pikiran pendapat dengan guru atau mungkin dengan teman-teman yang lainnya, seperti di gambar tersebut. Tanya jawab, di mana guru dan siswa saling berinteraksi melalui pertanyaan dan jawaban untuk memperdalam pemahaman suatu materi. Misal nanti akan diberikan contoh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nanti anak-anak akan menjawab, saya yang menciptakan Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita. Kenapa ke Allah harus disembah? Karena nanti anak-anak itu bisa memunculkan hasil pemikiran mereka sendiri-sendiri. Nanti ada yang menjawab, kadang jawabannya itu nyeleneh, ada nanti jawabannya itu memang benar-benar jawaban gitu loh. Ada yang di situ jawabannya salah. Jadi di situ nanti memunculkan banyak sekali interaksi dan juga banyak sekali pendapat-pendapat yang keluar dari si anak, dan ini bisa memperdalam pemahaman suatu materi. Kesimpulannya, karena sekolah ini baru beroperasi dengan jumlah siswa yang masih sedikit, yaitu 7 anak di kelas 1, maka metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran konvensional. Metode-metode ini dipilih karena efektif diterapkan pada kelas dengan jumlah siswa yang kecil, memudahkan guru memberikan perhatian penuh kepada setiap anak dan memungkinkan interaksi yang lebih intens. Melalui metode belajar, proses belajar mengajar dapat berjalan secara langsung, terarah, dan tetap interaktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik meskipun fasilitas dan jumlah siswa masih terbatas. Karena ya memang keterbatasan, kita juga baru buka sekolah, baru beroperasi, ya maka baru mengawali. Ya 7 anak inilah yang mengawali dimulainya SDIT, sekolah dasar tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Semoga kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut untuk siswa bisa terlaksana dengan baik. Nah ya, nanti namun dari visi dan misinya saja sudah terlihat bahwasanya untuk mencetak generasi penerus yang unggul dalam hal dunia dan dalam hal agama. Bisa dikatakan profesional religius. Sekian dari saya. Akhir kali ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.